Studi universitas menunjukkan bagaimana BTS sebenarnya menyelamatkan orang selama pandemi. Menurut penelitian Dartmouth College baru-baru ini, BTS merupakan kekuatan terbesar yang mendorong peningkatan kesehatan masyarakat secara global selama pandemi COVID-19. Meskipun ARMY sering memuji BTS sebagai salah satu pembawa berita yang membantu mereka melewati masa-masa sulit pandemi, terutama melalui musik ceria yang sengaja mereka keluarkan selama tahun-tahun itu. Sepertinya pengaruh grup itu dalam mendorong kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa itu. Pada periode itu sama pentingnya. Faktanya, hal ini dilaporkan mengerdilkan pengaruh kolektif lembaga-lembaga seperti CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, NIH, Institut Kesehatan Nasional, dan WHO, atau Organisasi Kesehatan Dunia. Herbert Chang, seorang profesor ilmu sosial kuantitatif di Dartmouth College, tertarik dengan lembaga publik mana yang mempunyai suara terbesar dalam penyampaian pesan kesehatan masyarakat selama pandemi. Penelitian itu dilakukan ketika ia masih menjadi mahasiswa pasca sarjana di University of Southern California dan punya akses ke kumpulan data Twitter terbesar di dunia. Inspirasi penelitian ini muncul pada tingkat pribadi ketika Chang menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya selama lockdown akibat COVID-19 sangat bergantung pada konten digital untuk tetap bertahan. Meskipun ia belum terbiasa dengan dunia K-pop saat ini, rekan penulisnya Becky adalah seorang penggemarnya. Itu juga merupakan saat ketika BTS meledak secara global karena kesuksesan komersial musik mereka dan peran advokasi sosial yang mereka ambil, termasuk berbicara tentang kesehatan mental selama pandemi di Majelis Umum PBB. Ketika para peneliti mulai menganalisis data kuantitatif tentang komunikasi online terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat, mereka menyadari bahwa BTS adalah kekuatan pendorong terbesar dan paling efektif untuk menyampaikan pesan ini. Dalam wawancara baru-baru ini, Chang memberikan contoh singkat tentang kumpulan data yang dianalisis dalam penelitian tersebut. Dia menunjukkan bahwa Kepala WHO menggunakan BTS dalam tweetnya sebanyak 16 kali dalam waktu itu, dan ada 2000 tweet lainnya dengan pesan serupa tapi tanpa menyebutkan raksasa K-pop. Perbedaan jangkauan antara set pertama dan kedua, kata Chang, adalah 111 kali lipat. Herbert Chang mengatakan, 16 tweetnya yang berisi BTS menghasilkan sekitar 200.000 retweet. Tweet lainnya juga menghasilkan jumlah yang sama. Dari sini terlihat peningkatan viralitas hanya dengan menambahkan lebih dari 111 kali lipat. Chang mengaku bahwa meskipun ia memperkirakan BTS akan punya kehadiran yang cukup besar di antara tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang punya pengaruh terhadap pesan-pesan kesehatan masyarakat pada saat itu, ia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan terbukti menjadi yang terbesar di antara semuanya. Tapi bukan hanya pengaruh BTS sendiri sebagai fitur publik yang mendorong angka-angka ini, Chang mencatat bahwa komunitas penggemar mereka yang sangat terhubung berkontribusi dalam membawa pesan-pesan BTS ke tingkat yang lebih mendalam. Herbert Chang mengatakan, selain itu, salah satu hal yang kami lihat adalah seberapa kuat komunitas mereka. Kita dapat membayangkan jaringan media sosial hanya sebagai jaringan pengguna terhubung dengan pengguna. Pada dasarnya, kami juga dapat mengukur kekuatan komunitas ini menggunakan algoritma analisis jejaring sosial, kata Herbert Chang. Ketika pewawancara bertanya apakah komunitas penggemar BTS dibatasi hanya pada aktivis hashtag atau melampaui cakupan K-pop, Profesor Chang menjawab bahwa aktivitas online mereka diimbangi dengan tindakan tatap muka. Dia mencontohkan beberapa penggalangan donasi yang dipimpin oleh ARMY, basis penggemar BTS, termasuk donasi mereka sebesar 1 juta US dollar untuk gerakan Black Lives Matter tahun 2020. Begitu pandemi melanda, banyak konser yang digelar BTS dibatalkan. Para penggemar online mengatur diri mereka sendiri untuk menyumbang, pada dasarnya mengembalikan dana ini untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah gerakan Black Lives Matter pada tahun 2020, juga kepada UNICEF, dan total donasinya mencapai lebih dari 3 juta atau 4 juta US dollar. Seringkali semuanya dalam kurun waktu beberapa hari. Ini semua berasal dari organisasi akar rumput jenis ini yang menggunakan media sosial, kata Herbert Chang. Menurut Chang, pengaruh yang ditunjukkan BTS pada fanbase mereka dan menginspirasi tindakan positif selama pandemi dapat menjadi pembelajaran bagi influencer non-partisan lainnya untuk memberikan perubahan yang bermaksud baik dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, inilah 10 penyanyi pria terbaik Hype Label. Dari solois hingga anggota boy group, puluhan artis pria saat ini berada di bawah Hype Label. Semua idola ini sangat berbakat, tapi siapakah penyanyi label Hype terbaik dari semuanya? Berdasarkan data Koreabu. Yang ke-10, J-Hope. J-Hope terkenal karena rap dan tariannya, tapi lagu solonya membuktikan bahwa dia juga bisa menyanyi. J-Hope menempati posisi ke-10 dengan 81 suara. 9, Suga.
Seperti J-Hope juga dikenal karena rapnya, tapi ARMY juga menyukai nyanyian ekspresifnya. Dia memperoleh 1% suara dengan 116 suara. 8. Taehyun Tomorrow by Together. Posisi ke-8 adalah Taehyun, vokalis serba bisa dengan penampilan panggung yang kuat. Dia mengumpulkan 203 suara atau 1%. 7. Seungkwan Seventeen. Karat mendukung Seungkwan dalam jajak pendapat ini dan mudah untuk melihatnya, atau lebih tepatnya mendengar alasannya. Suaranya unik. Seungkwan memperoleh 3% suara dengan 661 suara. Hisong in Hypen. Vokal Hisong yang menakjubkan pertama kali mendapat perhatian di acara Survival K-pop Island. Sejak itu, dia telah mengesankan mendengar di setiap penampilannya, memperoleh 3% suara atau 709 suara. 5. DK17. Seungkwan bukan satu-satunya anggota Seventeen yang masuk 10 besar. Suara gemilang DK membuatnya meraih 6% suara atau 1267 suara. 4. Jungkook. Posisi keempat adalah Golden Magni Multitalenta BTS, vokal liner yang memperoleh 11% suara atau 2479 suara. 3. Jimin. Untuk sementara, Jimin dan Jungkook bersaing ketat selama pemungutan suara. Dengan keunggulan 25 suara, Jimin menempati posisi ketiga memperoleh 2504 suara. 2. V merilis lagu solo berjudul Love Me Again, tapi sejujurnya ARMY tidak pernah berhenti dengan perolehan 29% suara, yaitu 6.677 suara. V menempati posisi kedua. Yang pertama, Jin. Pertarungan antara peringkat pertama dan kedua berlangsung sengit, bolak-balik hingga pemungutan suara ditutup. Pada akhirnya pemilih memilih Jin sebagai penyanyi pria terbaik agensinya. Dia memperoleh 31% suara atau 7.016 suara. Dan pemilihan seperti ini tidak selalu mutlak ya. Kalian juga pasti punya list sendiri dan itu mungkin berbeda. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.